Kita masuk yang pertama dulu. Untuk anatomi dan fisiologi, apa, ini ada di YouTube, nanti silahkan dibuka sendiri ya, untuk lebih memperjelas. Kemudian juga kalau dari secara umum ya, kita sebutkan ini, bahwa yang dinamakan, fisiologi maupun anatomi dari sistem uropoetika itu adalah berupa ginjal, ya, ginjal itu sepasang, ada 2, kemudian saluran. Ini suara apa ya? Sebentar. Oke, jadi untuk sistem uropoetika itu terdiri dari 2 ginjal ya, 1 pasang, misalnya 2 ginjal kanan dan kiri, kemudian ada saluran ya, saluran yang menghubungkan ginjal dengan fisika urinaria, kita sebut dengan ureter. Kemudian ini adalah ureter yang berada di tepat ya, di bawah, di atasnya itu kalau pada wanita ada uterus ya, jadi di bawahnya. Kemudian untuk saluran keluarnya urin itu adalah uretra. Nah, jadi hanya organ sistem uropoetika hanya terdiri dari 1, 2, 3, 4 ya, 4 organ penting. Nah, untuk hormon maupun sekresi itu didapatkan dari glandula adrenalin ya, adrenal. Glandula adrenal ini ada di bagian apa? Fundus ya, atau ke atas, bagian atas dari ginjal. Dia yang nanti akan memproduksi apa? Hormonal ya, yang dihasilkan oleh ginjal. Nah, ini adalah kelihatan ya, ini ada apa? Saluran yang nanti akan ureter ya, saluran ureter kecil. Ya, ini sebetulnya aslinya sangat kecil ya ureter ini salurannya, sehingga kemungkinan nanti kalau terjadi apa, ada batu misalnya di ginjal, maka dia akan mengiritasi di daerah ureter ini juga ya. Nah, kalau ginjal ini kita buka ya, kita buka seperti ini. Ini ada arteri renalis ya, yang merah, kemudian ada vena renalis. Nah, ini yang nanti dia akan masuk ya sampai ke kaliks ya, kaliks ini sampai ke daerah medula ya, medula. Nah, di medula ini nanti ada nefron ya, banyak sekali nefron yang di situ nanti ada glomerulus ya, di mana di situ nanti akan terjadi proses ya pertukaran oksigen maupun apa, bahan-bahan yang tidak berguna nanti di apa namanya, diresorpsi ya, yang berguna diresorpsi, kemudian yang tidak berguna akan dibuang ya. Ini secara garis besarnya. Oke, ini lebih terlihat lagi ya. Jadi ada ginjalnya 2, ureter, kemudian fisika urinaria. Nah, ini ada lubang. Di fisika urinaria itu ada 2 lubang yang menghubungkan dengan ureter. Ya. Kemudian ini uretranya. Nah, ini secara anatomi ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk vaskularisasinya, ya, vaskularisasinya di sini memang eh, berbentuk kapiler ya, sangat kecil. Jadi yang sangat besar itu adalah vaskularisasi yang dari arteri renalis dan vena renalis tadi. Ya, tapi dari arteri vena apa renalis itu dia akan bercabang-cabang ya sampai menuju ke glomerulus. Nah ini ya, sampai ke glomerulus. Nah, di sini terbentuk yang namanya arteriol ya. Nah, arteriolnya nanti di sini ada yang afferent ya. Kemudian ada yang efferent. Ya, afferent itu untuk masuknya darah ya, masuk ke dalam ini glomerulus untuk difiltrasi. Kemudian setelah itu nanti keluar melalui arterial efferents gitu ya.
Nah, jadi terbentuk semacam seperti anastomosa ya, jadi beranyam-anyaman gitu antara vena dan arteri yang kecil-kecil. Nah, nanti kalau kita lihat di sini ya, jadi kapsula Bowman di sini dalamnya ada yang namanya glomerulus ini tadi. Nah, kemudian dia akan berhubungan dengan tubulus, ya, tubulus nanti yang akan digunakan sebagai tempat untuk terjadinya absorpsi ya maupun ekskresi seperti itu di tubulus distalis. Kemudian nanti dia juga akan turun ya sampai ke bagian bawah sehingga nanti dia akan sampai ke ureter. Ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ya. Jadi secara sekilas mungkin nanti untuk anatomi fisiologi anatomi bisa dipelajari sendiri ya terkait dengan ilmu anatomi sistem oropoetika. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi ginjal ya. Jadi fungsi ginjal itu ada banyak sekali. Yang pertama ya, yang utama itu adalah untuk penyaringan darah. Ya. Jadi ginjal itu dia berfungsi sebagai filter ya, yang menyaring darah untuk menghilangkan sisa-sisa ya, zat-zat sisa maupun racun. Nah, seperti ekskresi dari produk sisa metabolik ya, ada ureum, kemudian ureum itu dari sisa metabolik asam amino, kemudian ada kreatinin ya. Kreatinin itu bagian dari sisa metabolisme untuk kreatin otot ya. Recording in progress. Kemudian selain itu juga ada asam urat. Ya, asam urat ini adalah hasil akhir dari metabolisme asam nukleat. Ya. Kemudian produk akhir dari pemecahan hemoglobin. Ya, ini pemecahan hemoglobin itu akan muncul bilirubin. Ya, bilirubin itu merupakan pemecahan hemoglobin yang nanti juga akan dilakukan di proses filtrasi ya, penyaringan di darah. Kemudian metabolit dari berbagai hormon juga bahan-bahan kimia asing ya seperti pestisida, obat-obatan, ya zat adiktif makanan itu kadang dia juga kita lakukan ya ada penyaringan di ginjal. Hmm. Nah, selain menyaring ya, jadi fungsi ginjal tadi yang utama adalah memang menyaring ya, menyaring sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh kita. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah pengaturan keseimbangan cairan. Ya, jadi mengontrol volume dan komposisi cairan tubuh kita. Ya, jadi bagaimana supaya mengatur supaya tubuh kita tidak dehidrasi, ya, kemudian tekanan darahnya itu tidak tinggi. Nah, itu adalah pengaturan keseimbangan cairan yang dilakukan oleh ginjal. Kemudian fungsi yang lainnya, ya, bentar. Yaitu pengaturan elektrolit. Ya, pengaturan elektrolit. Jadi mengatur eh, keseimbangan air dan konsentrasi elektrolit ya. Jadi seperti natrium, kalium, ya, klorida. Nah itu diatur pengaturannya itu ada di ginjal. Ya. Kemudian juga osmolalitas cairan tubuh. Ya. Jadi itu juga dilakukan oleh ginjal. Ini penting karena terkait dengan pengaturan elektrolit ya. Jadi kalau misalnya kadar natrium, kalium, klorida kita itu tidak sesuai, maka yang muncul biasanya ada kram, ya mudah terjadi kram itu karena adanya ketidakseimbangan ya antara elektrolit yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian selain itu juga pengaturan tekanan darah. Nah, ini yang penting ya. Jadi ginjal itu mempunyai fungsi yang penting juga yaitu berhubungan dengan tekanan darah. Ya, jadi eh, tadi ginjal dia mengatur jumlah cairan tubuh. Nah, selain itu juga
menghasilkan hormon ya yang dapat mempengaruhi tekanan darah kita. Nah, itu misalnya adanya renin ya, hormon renin seperti itu. Nah, pengaturan pengaturan dari tekanan arteri ya, jadi tekanan pada arteri yang ada di ginjal itu bisa bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Kalau jangka panjang itu misalnya mensekresikan air, nah itu tekanan arterinya perlu jangka panjang, jadi perlu waktu ya di sini. Kemudian kalau yang pengaturan tekanan arteri jangka pendek itu adalah misalnya mensekresikan hormon, kemudian zat vasoaktif ya seperti renin tadi, kemudian produk vasoaktif misalnya angiotensin 2 ya untuk homeostatis ya. Jadi untuk keseimbangan itu kita memerlukan tekanan arteri jangka pendek ya karena harus segera gitu ya, harus segera diatasi gitu untuk homeostatis, untuk keseimbangan di dalam tubuh kita. Ya, jadi harapannya pengaturan tekanan darah itu diharapkan supaya tubuh dalam keadaan setimbang gitu ya, terjadi homeostatis. Nah, kemudian ginjal juga penghasil hormon. Ini ya, jadi eh, ginjal itu menghasilkan eritropoietin. Ya, biasanya eritropoietin ini akan terbentuk banyak pada saat terjadi hipoksia. Ya, sehingga dia akan eritropoietin ini akan menghasilkan sel darah merah ya dengan merangsang pada pembentukan sel darah merah dari sel induk yang ada di sumsum tulang. Ya. Jadi eritropoietin ini fungsinya adalah untuk menghasilkan sel darah merah. Ya. Kemudian selain itu juga pembentukan 1,25 dihidroksi vitamin D3 atau kalsitriol ya. Nah, ini berfungsi untuk berhubungan dengan deposit atau untuk menyimpan kalsium dalam tulang ya atau reabsorpsi tulang ya pada saluran cerna. Nah, ini kan penting untuk keseimbangan kalsium di dalam tubuh ya. Ini juga salah satu ya kalau kalsium kita di dalam tubuh itu jumlahnya tidak seimbang, itu yang terjadi yang banyak adalah tadi kram otot, ya, kemudian juga eh, mudah lelah, ya, kemudian dehidrasi, itu juga karena mineral yang dibutuhkan ya oleh tubuh itu berkurang, gitu. Kemudian juga untuk tulang, ya, tulang itu juga membutuhkan vitamin D3 ini ya, jadi yang kalsitriol ini untuk proses apa namanya supaya tulang itu kompleks gitu ya, tidak padat gitu ya, tidak berongga. Kemudian fungsi yang lainnya itu adalah gluconeogenesis. Ya, jadi mensintesis glukosa dari asam amino dan juga prekursor yang lainnya. Jadi pembentukan gula, glukosa ya itu ada juga di ginjal. Nah, pada gagal ginjal total, ya, jadi ini pada kasus patologis ya, kalau terjadi gagal ginjal total itu maka dalam beberapa hari itu terjadi akumulasi. Akumulasi ya, jadi kalium, asam, cairan gitu ya, itu terakumulasi di dalam tubuh seseorang, ya. Di mana akhirnya karena ada akumulasi kalium, asam cairan, otomatis kan tubuh menjadi seperti membengkak gitu ya, seperti membengkak gitu. Nah, kalau itu dibiarkan, maka kalium, asam cairan, dan zat-zat lainnya ini akan meracuni tubuh, ya, meracuni tubuh sehingga nanti dia bisa sampai ke otak, gitu ya. Nah, sehingga menjadikan seseorang itu menjadi kesakitan. Nah, sekarang sudah ada intervensi klinis dengan hemodialisis ya. Jadi kalau Anda pernah dengar ya di rumah sakit itu ada hemodialisis, itu adalah salah satu cara ya untuk melakukan fungsi ginjal ya. Jadi fungsi ginjal sementara gitu ya yang ada di rumah sakit. Nah, itu untuk apa? Untuk memulihkan keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit secara sementara ya. Mengapa sementara? Karena setelah nanti di hemodialisis ya, dicuci gitu, maka yang tadi penumpukan kalium, asam cairan, ureum ya, seperti itu sudah hilang, maka nanti setelah beberapa hari
terjadi lagi keluhan ini ya, karena memang sudah tidak ginjal sudah tidak bisa melakukan fungsinya gitu ya. Jadi karena gagal ginjal total tadi, sehingga nanti kadang ada yang pasien itu seminggu 2 kali itu harus hemodialisis ya. Kalau masih ringan mungkin 1 minggu sekali ya, seperti itu. Jadi mengembalikan, keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit. Oke, fungsi ginjal berikutnya adalah pengaturan keseimbangan asam basa. Nah, ini juga karena fungsinya tadi sebagai filtrasi ya, menyaring bahan-bahan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ya, maka di sini juga terjadi keseimbangan asam basa. Ya. Jadi mengatur jumlah ion hidrogen yang diserap kembali ke dalam darah. Ya. Nah, ini juga, dari metabolisme protein itu mengsekresikan asam sulfurik dan asam fosforik. Nah, ini juga bisa ditemui di dalam ginjal, ya. Karena tadi kita ingat ya, bahwa ginjal itu fungsinya adalah memetabolisme dari, sisa-sisa ya, sisa-sisa dari, metabolisme yang ada di dalam tubuh, gitu ya. Penyaringannya di situ, di ginjal. Nah, ini adalah 8 ya tugas dari ginjal. Jadi ginjal itu organ yang sebetulnya tidak begitu besar, tapi fungsinya sangat vital. Ya, kalau orang sudah ginjalnya kena, ya, sudah ada gangguan di ginjal, maka dia akan nanti ketergantungan gitu ya, ketergantungan terhadap alat hemodialisis tadi. Oke, itu untuk ginjal ya. Eh, Sekarang kita masuk ke miksi, ya, miksi atau berkemih. Bagaimana sih sebetulnya proses ya, kok kita bisa berkemih, kita bisa kencing ya, kita bisa kencing itu sebetulnya prosesnya seperti apa ya. Itu ternyata ada 6 langkah ya, 6 langkah yang pada saat kondisi kita mau berkemih atau kita mau kencing gitu ya. Yang pertama ya, langkah pertama adalah pengisian kandung kemih dulu ya. Jadi urin ya, urin itu diproduksi oleh ginjal ya, dan mengalir ke kandung kemih melalui ureter. Ya, jadi ginjal itu tadi yang di mana dia akan memproduksi tadi ya, memetabolisme, memfiltrasi hasil metabolisme yang berguna itu diabsorpsi, yang tidak berguna maka dia akan dibawa ya ke tubulus ginjal, kemudian dia nanti akan dibuang sebagai urin. Nah, sehingga ya dia urin itu berada di ginjal, kemudian dia lewat ureter, ya masuk ke dalam kandung kemih. Nah, kemudian kandung kemih ini sebagai penampung, gitu ya, penampung dari urin. Nah, akhirnya kalau urinnya sudah banyak, ya, yang ada di kandung kemih, maka masuk ke langkah yang kedua, yaitu pengaktifan refleks berkemih. Pengaktifan refleks berkemih di sini adalah ketika kandung kemih itu terisi ya sekitar 150 sampai 200 mili gitu ya, maka reseptor yang ada di dinding kandung kemih itu akan teraktifkan ya. Jadi mulai ada rasa ya. Jadi pada waktu fisika urinaria sudah penuh dengan urin, maka refleks berkemih ini mulai terasa gitu ya. Kita ada rasa kepingin pipis gitu ya. Nah, di sini ada sinyal ya. Sinyal dari reseptor ya, sinyal dari reseptor yang namanya reseptor regan gitu ya. Itu dikirim ke sumsum tulang belakang kemudian dibawa ke otak ya, sehingga dia nanti akan mengaktifkan refleks berkemih tadi. Jadi ada rasa ingin kencing gitu ya. Nah, setelah ada rasa itu, maka langkah yang ketiga adalah pengaktifan ya, pengaktifan dari saraf berkemih. Jadi dari tadi sudah sinyal dari reseptor regan tadi kan udah dari sumsum tulang belakang kemudian ke otak, dari otak ini akan mengirim sinyal ya ke saraf berkemih, yaitu di sini adalah saraf di pelvis ya, untuk mengaktifkan kontraksi dari otot kandung kemih. Nah, saraf saraf berkemih ini juga mengaktifkan relaksasi dari otot sphincter uretra ya. Jadi otot yang dia itu ada di uretra, di mana dia itu akan berfungsi pada saat
apa, kasus atau dalam keadaan miksi ya, dalam akan berkencing itu adalah, otot sphincter uretra ya yang berperan. Nah, setelah sampai di apa, saraf berkemihnya sudah apa, mengaktifkan relaksasi dari otot sphincter uretra, maka langkah berikutnya itu adalah, sebentar ini yang nanti, adalah kontraksi ya, kontraksi otot kandung kemih. Nah, jadi di dalam otot kandung kemih itu ada yang namanya otot detrusor ya, dia berkontraksi untuk, mengeluarkan urin, karena di situ tadi jumlah urinnya sudah sangat banyak gitu ya, sehingga tekanan di dalam kandung kemih juga meningkat ya, karena kan, volumenya menjadi besar ya, pusita urinarianya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka langkah berikutnya urin harus dikeluarkan gitu ya. Nah, urin dikeluarkan dari kandung kemih melalui uretra. Nah, otot sphincter uretra itu akan relaksasi ya, akan relaksasi sehingga itu akan memungkinkan untuk urin itu bisa keluar, ya. Jadi otot sphincter uretra itu ada dua, yang satu internal, yang satu eksternal ya. Nah, kemudian setelah urin keluar, maka akan ada penghentian kontraksi dari otot kandung kemih ya. Jadi setelah urinnya dikeluarkan semua, maka otot kandung kemih ini akan berhenti untuk berkontraksi. Nah, setelah berhenti berkontraksi, maka kandung kemihnya akan kembali dalam posisi normal. Itu ini adalah kondisi fisiologis ya yang normal. Nah, nanti banyak kasus ya yang dalam kondisi tidak normal. Jadi misalnya dia pipis tapi tidak bisa ditahan. Jadi refleksnya tadi ya, refleks berkemihnya itu terganggu sehingga dia tidak bisa menahan pipis misalnya ya. Itu ada. Jadi nanti ada yang apa namanya ya? Pipis terus-menerus gitu ya. Jadi nggak bisa diangkat gitu ya. Itu ada. Ada bahkan yang kebalikannya, tidak bisa pipis sama sekali gitu ya. Pada penyakit ginjal ya, nanti ada yang keluhannya itu dia, eee, tidak bisa kencing ya, malah tidak bisa kencing. Jadi sehari itu hanya mendapatkan berapa mili gitu ya. Nah itu dianggap anuria ya, jadi itu dianggap sebagai, gejala ya, gejala adanya gangguan pada ginjal. Oke, ini hanya, saya menunjukkan ya kalau nanti pada, proses gangguan pada apa, uropoetika ini ya, itu kadang, kasusnya adalah dengan diberi, kateter ya, diberi kateter. Nah, kateter itu sebetulnya adalah suatu saluran ya, kok saluran, apa ya, semacam, selang gitu yang dimasukkan ke dalam vesika urinaria ya, ke dalam vesika urinaria supaya, pengeluaran kencing itu menjadi lancar. Nah, ini harus diberi bola, maksudnya bola itu disuntikkan ya. Jadi setelah kateter masuk sampai ke vesika urinaria, nanti di selangnya ini selang karet gitu ya, itu diinjeksi, disuntik dengan air supaya ini bolanya ini membesar. Sehingga harapannya kateternya tidak lepas gitu ya. Nanti ada praktikum skillat ya, Anda caranya memasang kateter ya pada wanita maupun pada laki-laki. Nah, ini adalah proses berkemih tadi ya yang kita sebutkan menggunakan muskulus sphincter yang internal, itu yang kecil, kemudian yang di luarnya ini adalah muskulus sphincter eksternal. Nah, inilah yang berpengaruh ya melalui refleks berkemih tadi ya, dan juga di sini berhubungan dengan medula spinalis. Ya. Nah, kalau kandung kemih sendiri, ya itu persarafannya ada dua hal, ya. Jadi yang pertama yang simpatis ya, simpatis itu ada di lumbal 2 ya. Lumbal 2 ini yang paling, sering ya, meskipun juga ada yang di lumbal 4 dan di sakral 1. Tapi kalau untuk yang parasimpatis itu ada di sakral 2 dan sakral 3. Kemudian nervus pudendus ini yang memang langsung ya, dia apa, mempengaruhi atau menggerakkan dari muskulus sphincter eksternal. Nah, kemudian sekarang kelainan miksi ya, kelainan miksi yang berhubungan dengan kandung kemih ya ini. Jadi
beberapa hal ya itu akan muncul muncul gangguan kalau di situ ada ini ya, ada apa namanya, eee, kelainan gitu ya, kelainan. Nah, yang pertama adalah inkontinensia urinaria. Jadi inkontinensia itu kelainan pada waktu miksi ya, yang ditandai dengan kehilangan kontrol terhadap kandung kemih. Nah ini, sehingga urin keluar secara tidak terkendali. Jadi karena ada biasanya mungkin karena kecelakaan ya, sehingga posisi tadi daerah lumba sampai sakral ya. Jadi ada kecelakaan yang menyebabkan cedera pada tulang belakang ya, di lumbar sampai sakral. Nah, ini bisa menyebabkan tadi kehilangan kontrol terhadap kandung kemih ya, sehingga urin akan keluar secara tidak terkendali. Nah, sehingga untuk mempertahankan supaya ini tidak urin tidak keluar secara tidak terkendali, maka biasanya dipasang kateter tadi ya, yang kita jelaskan di depan. Kemudian ada juga retensi urinaria. Nah ini kebalikannya ya. Kalau inkontinensia itu tadi kan urin keluar tidak terkendali ya. Jadi keluar terus gitu ya. Jadi harus menggunakan pampers gitu ya. Nah, kalau yang retensi ya, retensi urinaria itu malah ditandai dengan kesulitan ya, kesulitan mengeluarkan urin dari kandung kemih. Nah, jadi justru dia merasa pengen pipis tapi nggak bisa keluar gitu ya, nggak bisa, urinnya nggak bisa keluar. Nah, yang ketiga itu adalah urgensi urinaria ya. Berarti itu urgensi, jadi ada keinginan yang kuat untuk mengeluarkan urin, tetapi tidak dapat ditahan ya. Jadi dia nggak bisa menahan urinnya. Jadi kemudian dia bisa keluar. Nah, contoh sederhananya itu siapa? Kalau Anda sering lihat TV, ada siapa namanya itu? Yang pelawak wanita itu loh, Nunung. Nah, Nunung itu kalau dia ketawa itu kan sampai apa? Ngompol gitu kan. Nah itu karena dia, eee, tadi tidak dapat menahan gitu ya, tidak menahan, eee, urin untuk keluar, ya. Itu sebetulnya termasuk jenis urgensi urinaria sebetulnya ya, tapi kadang memang ada orang yang menganggap itu hal yang biasa gitu. Nah, kemudian kalau kelainan miksi yang berhubungan dengan uretra, ya di sini ada yang namanya struktur uretra, ya. Struktur uretra itu terjadi penyempitan ya, penyempitan pada uretra sehingga urinnya sulit keluar. Jadi struktur itu biasanya karena uretranya itu terjadi infeksi ya. Nah, ini namanya uretritis ini bawahnya ya. Jadi uretritis itu peradangan pada uretra sehingga menyebabkan nyeri dan kesulitan mengeluarkan urin. Jadi pada waktu uretritis, waktu peradangan, jelas dia menyebabkan rasa nyeri. Nah, adanya rasa nyeri itu kan menjadikan orang mau mengeluarkan urin sakit gitu ya. Jadi nggak mau dihampat gitu ya. Jadi nggak dia sulit untuk mengeluarkan urinnya. Nah, akhirnya peradangan itu kalau dia menyembuh ya, sembuh diobati, tapi mengeluarkan sisa luka yang namanya struktur. Ya, struktur itu jadi kayak ikatan apa jaringan ikat gitu ya, membentuk jaringan ikat pada uretra. Lah, padahal uretra sendiri kan di situ salurannya kecil ya, sudah kecil mengalami infeksi. Nah, akhirnya itu akan terjadi penyempitan pada uretra, sehingga urinnya akan sulit keluar. Nah, kemudian kalau yang berhubungan dengan ginjal, ya. Jadi keluhan miksi yang berhubungan dengan ginjal di sini adalah nefritis. Ya, nefritis itu adalah peradangan pada ginjal. Ya, sehingga dia juga akan kesulitan mengeluarkan urin ya karena proses penyaringan yang ada di nefron ya itu terjadi gangguan. Nah, selain nefritis ada nefrosis. Nefrosis itu biasanya gangguannya pada nefronnya ya, nefron di mana kerusakannya itu menyebabkan kesulitan untuk mengeluarkan urin juga. Kalau nefrosis itu lebih ke ini, bentuknya ada batu misalnya ya, ada batu di ginjal. Nah, itu bisa menyebabkan apa? Kelainan di mana dia akan kesulitan mengeluarkan urin juga. Jadi kalau
seorang pasien gitu ya datang ke IGD dengan keluhan sulit mengeluarkan urin. Nah, itu Anda harusnya berpikirnya bisa bermacam-macam ya. Apakah ada peradangannya di ginjal, apakah ada di ureter, karena kan tadi juga sama, atau di uretra ya. Tadi keluhannya juga sama, misalnya kesulitan mengeluarkan urin. Nah, ini juga perlu diperhatikan atau malah kemungkinan terjadi prostat benign ya, jadi BPH. Jadi pembesaran prostat itu kan juga menyebabkan kesulitan dalam mengeluarkan urin. Nah, misalnya seperti itu berarti nanti perlu di diferensial diagnosis ya. Jadi kira-kira apa ini penyebabnya? Gitu. Kemudian untuk kelainan miksi yang berhubungan dengan saraf ya, di sini ada disfungsi saraf ya. Jadi ada kerusakan saraf yang mengatur kandung kemih sehingga dia kesulitan mengeluarkan urin. Ya, kalau disfungsi saraf seperti ini memang biasanya lebih ke tadi ada kecelakaan ya sehingga dia mengalami trauma yang ada di saraf ya yang berhubungan dengan kandung kemih atau neurogenic bladder. Ya, ini juga eh, saraf yang mengatur kandung kemih ya terjadi kerusakan sehingga dia akan mengeluarkan urin ya kesulitan mengeluarkan urin. Nah, ini biasanya di medulla spinalis di atas sakral ya. Berarti di atasnya sakral itu bisa lumbar ya daerah lumbar itu karena terjadi trauma seperti itu ya. Itu bisa menghasilkan neurogenic bladder. Oke, kemudian sekarang kita lanjut ke bagaimana pembentukan urin ya. Bagaimana sih untuk pembentukan urin? Nah, proses pembentukan urin itu sebetulnya hanya ada 4 ya, 4 fase. Tuh. Fase yang pertama adalah fase filtrasi ya. Filtrasi itu ada di glomerulus ya. Glomerulus ini dilingkupi oleh kapsula Bowman ya, kapsula Bowman. Nah, darah itu filtrasi itu darah dari lumen ya, pembuluh darah masuk ke dalam glomerulus. Di sini akan disaring ya, disaring kemudian keluar lewat efferent ya, arterial efferent, kemudian dia akan mengalami reabsorpsi. Ya, reabsorpsi di sini adalah di proximal tubulus. Ya, di proximal tubulus itu terjadi reabsorpsi di mana eh, bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh kita seperti glukosa, asam amino itu masuk lagi ke dalam ke dalam darah karena akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian sisanya itu pada eh, di peritubuler kapiler, sisanya tadi akan masuk kembali ke dalam tubulus ya, masuk ke dalam tubulus. Nah, ini jadi yang ini ya masuk ke dalam tubulus, ini juga masuk ke dalam tubulus gitu ya. Nah, setelah masuk di dalam tubulus ya, kemudian ada ekskresi. Ya, ekskresi itu adalah pengeluaran ya dari lumen ini ke luar ya, ke lingkungan luar lewat uretra tadi, ya, lewat uretra. Jadi proses pembentukan urin itu memang ada 4 tahap. Ada yang mengatakan 5 tahap, tapi prinsipnya seperti ini. Ya. Jadi ada filtrasi, reabsorpsi, sekresi, kemudian ekskresi. Ya, ini. Oke, kita jelaskan satu persatu ya. Jadi yang langkah pertama, jadi untuk pembentukan urin di ginjal itu ada 5 langkah ya, 5 langkah. Yang langkah pertama itu adalah filtrasi darah di glomerulus. Ya, jadi proses penyaringan plasma ya, dari glomerulus ke dalam kapsula Bowman. Jadi itu glomerulus itu kan dilingkupi oleh kapsula Bowman gitu ya. Jadi darah itu dari aorta masuk ke ginjal kan melalui arteri renalis ya. Kemudian setelah lewat arteri renalis melewati berbagai anyaman kapiler ya, dia akan masuk ke dalam glomerulus. Ya. Di mana glomerulus itu terdapat banyak kapiler darah. Nah,
Di glomerulus, ya, darah ini akan difilter, akan disaring oleh membran filtrasi, ya. Nah, cairan yang difilter tadi disebut dengan filtrat glomerulus. Ya, nah, kemudian setelah ada filtrat glomerulusnya yang sudah difilter, kemudian memasuki tubulus renalis. Ya, jadi sudah bersih ya, sudah difilter, kemudian masuk ke dalam tubulus renalis. Nah, jadi fraksi filtrasi dulu ya. Kalau kita lihat di sini adalah darahnya ya, plasmanya ini yang masuk ke dalam glomerulus ya. Ini arteri aferen ya. Oke, yang masuk itu adalah 80% ya ke dalam glomerulus. Kemudian nanti dikeluarkan ya kalau sudah terfiltrasi dikeluarkan melalui efferent arteriole. Nah, ini. Jadi di sini nanti masuk ke peritubular kapiler. Nah, 20% ya, 20% itu akan difilter ya, akan disaring, kemudian nanti lebih dari 19-nya itu akan direabsorpsi. Ya, nanti sisanya itu akan dibuang ya melalui dengan uretra tadi. Nah, setelah masuk di langkah pertama ya, di filtrasi tadi, di glomerulus, kemudian kan eh, berpindah itu ya. Bahan tadi, zat tadi dari lumen tubulus, dia akan menuju plasma kapiler dari peritubulus. Ya. Jadi filtrat glomerulusnya tadi itu kan masuk ke dalam tubulus renalis, kemudian dia di situ akan direabsorpsi kembali ke dalam darah. Ya. Nah, proses reabsorpsi itu melalui beberapa mekanisme karena ini kan tadi lewat kapiler ya, jadi kapiler darah maka ya bisa juga di situ ada proses difusi, osmosis dan juga transport aktif. Ya, karena yang direabsorpsi tadi ada yang berupa glukosa, air, natrium, kalium gitu ya seperti itu. Sehingga proses reabsorpsinya ya secara difusi, osmosis maupun transport aktif. Zat yang direabsorpsi apa? Ya terutama glukosa, asam amino, kemudian natrium, kalium. Ya, ini yang banyak ya yang mendominasi untuk direabsorpsi. Yang ada di tubulus, ya biasanya di tubulus proksimal dan distal. Nah, ini jadi reabsorpsi natrium, reabsorpsi H2O, reabsorpsi klorida maupun ureum ya itu adalah dilakukan secara bersama-sama gitu ya. Dia masuk kemudian lewat reabsorpsi secara pasif ya bisa dilakukan pada kondisi yang sama gitu ya. Jadi pada waktu reabsorpsi itu sekalian natrium diambil, H2O diambil, klorida diambil, ureum diambil ya. Nah, ini untuk mekanismenya nanti bisa dilihat ya lebih spesifiknya ya. Juga natrium, glukosa ya, itu yang sering kemudian urea ya. Nah, urea ini adalah yang direabsorpsi ya di dalam tubulus proksimal secara difusi pasif. Nah, kalau terjadi gagal ginjal, maka urea inilah yang tidak bisa kita filtrasi ya. Sehingga dia nanti akan apa namanya? Masuk ya, masuk ke dalam darah lagi dalam jumlah yang besar ya, sehingga nanti dia bisa menyebabkan yang namanya koma ya, koma pada seseorang ya. Misalnya karena kegagalan dari ginjal yang tidak bisa memfiltrasi tadi. Yang paling sering adalah disebabkan karena urea ini. Selain itu juga ada protein ya yang mempunyai berat molekul kecil itu juga akan terfiltrasi ya, diabsorpsi di tubulus proksimal juga. Kalau yang besar itu nanti bisa dibawa ya melalui endositosis di membran. Kalau yang besar. Yang kita namakan sebagai transitosis. Nah, kemudian untuk air. Nah, reabsorpsi air di sini juga melalui dari beberapa jalur ya. Jadi bisa jalur transseluler lewat sel dengan cara difusi ya. Kemudian juga
antara sel ya, lewat jalur paraseluler. Ya. Kemudian selain itu juga dengan osmosis. Ya, jadi ada difusi, ada osmosis itu yang digunakan untuk mereabsorpsi air. Nah, setelah terjadi reabsorpsi ya, jadi tadi glukosa, natrium, kalium, asam amino itu kita ambil, kita masukkan ya ke dalam darah kita, maka kemudian prosesnya ada sekresi. Ya, sekresi di tubulus, ya, yaitu perpindahan molekul dari cairan ekstraseluler ya, dari plasma tadi ke dalam lumen pada tubulus nefron. Ya. Nah, setelah direabsorpsi, kemudian cairan yang tersisa, yang di tubulus yang tidak dipakai itu maka disebut dengan urin. Urin itulah yang nanti masuk di tubulus kolektivum, kemudian nanti di situ disekresikan masuk ke dalam urin. Ya. Jadi prosesnya sama, kalau di sekresi ini juga prosesnya secara difusi, transfer aktif ya sama pada proses reabsorpsi. Nah, yang dibuang di urin ini adalah yang sudah tidak terpakai ya sebetulnya harusnya, sehingga kayak tadi urium yang berlebihan ya itu tidak bisa difilter semua, maka sebagian akan muncul di urin. Nah, ini sebagai pendeteksi ya bahwa ada gangguan di dalam tubuh kita. Jadi mengapa ada pemeriksaan urin gitu ya. Pemeriksaan urin itu untuk melihat adanya glukosa di dalam urin. Nah, mestinya kalau udah glukosa di dalam urin, berarti kan di sini ada sesuatu ini di ginjalnya. Ya, normal glukosa kan harusnya dia tereabsorpsi, masuk kembali ke dalam tubuh ya. Tapi mengapa ini kok ada di urin? Nah, ini berarti kan ada sesuatu ya di fungsi di ginjalnya yang terganggu. Atau urium tadi. Normal urium itu kalau keluar itu sedikit kandungannya, tapi ini kok banyak gitu ya. Di urinnya di urin kok banyak uriumnya. Nah, ini berarti ada gangguan. Kemudian kita temukan tadi kan di ginjal ada bilirubin. Nah, harusnya normal bilirubin itu memang keluar ya, keluar bersama dengan urin. Tapi jumlahnya tidak banyak karena itu hanya sisa-sisa ya. Tapi ternyata kok di sini jumlah bilirubinnya tinggi gitu ya. Nah, kita mestinya harus curiga. Berarti kemungkinan di dalam tubuh itu ada pemecahan dari hemoglobin kan, pemecahan hemoglobin atau sel darah merah yang terlalu cepat gitu ya. Akhirnya kan menghasilkan warna bilirubin tadi yang warnanya kuning kayak stabilo gitu ya. Seperti itu yang kalau diukur itu loh kok di dalam urin kok ada bilirubinnya. Nah, ini berarti suatu petanda bahwa kemungkinan di dalam sistem uropoetikanya ini ada gangguan atau malah lebih ke sistem neuroendokrinnya gitu ya. Kan bisa berdampak ke sampai ke ginjalnya gitu. Oke, jadi untuk proses sekresinya juga sama, mengikuti menggunakan secara difusi ataupun transfer aktif gitu ya. Nah, setelah sekresi ya langkah berikutnya, oh sebentar masih ada. Jadi sekresi itu bisa juga menggunakan sistem transport membran ya. Jadi melalui membran di mana dia nanti akan menggunakan jalur tadi yang paraseluler atau transseluler. Nah, kemudian langkah keempat yaitu setelah reabsorpsi tadi kemudian sekresi, ada lagi yaitu konsentrasi urin. Nah, ini. Jadi mengapa urin yang kita hasilkan itu berbeda-beda ya. Kita bisa amati ya. Anda bisa amati misalnya bangun tidur ya. Bangun tidur itu kadang urin itu ya kalau kamu semalam nggak minum gitu ya, nggak minum maka urinnya menjadi pekat gitu. Warnanya tidak kuning jernih tapi warnanya kayak teh gitu ya, ada coklat-coklatnya gitu, agak coklat gitu. Nah, karena apa? Karena terjadi hidrasi ya. Anda kurang cairan sehingga warna urinnya bisa menjadi seperti teh gitu ya. Tapi teh tapi ya nggak gelap banget gitu ya, agak kekuningan. Nah, tapi kalau yang bagus ya, kalau kita pengen tahu kecukupan air kita itu dalam tubuh cukup, itu kita lihat air kencing kita. Ya, kalau warnanya itu bening gitu ya, bening apa?
kuning agak bening ke putih gitu ya, bening, pokoknya nggak keruh ya. Kalau keruh itu berarti sudah ada sesuatu ya. Bening gitu seperti air bening, nah itu berarti kekuningan sedikit karena ada bilirubin tadi ya, itu berarti kita normal gitu. Kalau urin itu udah berbuih kemudian keruh, nah itu kemungkinan ada sesuatu. Kok bisa keruh? Lah kemungkinan tadi ada bilirubin, ada glukosa ya, ada protein di situ yang keluar. Nah itu akhirnya akan memberikan tingkat kekeruhan pada urin kita. Ya. Di sini konsentrasi urin ya itu memang eh, terjadi di tubulus kolektivus. Ya, jadi di situ urin itu memiliki osmolalitas yang rendah, ya, jadi encer. Nah, kadang kalau terlalu encer, ya itu maka eh, ginjal itu akan melakukan apa ya namanya ya, mekanisme untuk lebih memekatkan gitu ya, memekatkan urin tadi. Nah, mengapa pemekatan urin ini penting ya? Jadi maksudnya apa? Jangan sampai ya urin yang keluar itu membebani kerja dari ginjal juga ya. Jadi yang bagus ya adalah yang encer ya, tapi maksudnya tidak encer banget gitu ya. Tapi tidak pekat juga. Nah, berarti di sini ditentukan oleh beberapa hal ya. Misalnya ada mekanisme counter current dalam pembentukan urin ya. Kemudian peran ureum. Nah, ini ureum itu ternyata berfungsi untuk pemekatan urin. Kemudian mekanisme contemporary exchanger. Ya. Nah, ini adalah mekanisme-mekanisme di mana urin itu kadang kok menjadi berbeda gitu ya, menjadi lebih pekat pada seseorang. Ya. Yang paling sering adalah peran ureum ini dan baunya khas juga ya. Jadi kalau seseorang yang dia ada gangguan pada fungsi ginjalnya, maka biasanya air kencingnya itu baunya seperti bau urium gitu ya. Itu yang paling sering terdeteksi. Kemudian langkah yang kelima itu adalah berarti pengeluaran urin ya. Nah, pengeluaran urin eh, di sini adalah urin yang telah terkonsentrasi tadi yang sudah pekat tadi ya, itu akan masuk ke uretra. Ya. Nah, itu melalui dari ginjal tadi, kemudian ke tubulus, nah itu nanti lewat ureter. Ya, lewat ureter, kemudian dia akan menuju ke kandung kemih. Nah, nanti urin itu disimpan di kandung kemih ya sampai terjadi proses miksi. Jadi urin yang terbentuk itu bisa stagnan ya. Makanya itu mengapa seseorang ya yang minumnya kurang, kebutuhan airnya kurang, maka mudah terjadi terbentuknya misalnya batu pada fisika urinarianya. Itu bisa dijelaskan karena kekurangan apa? Minuman, ya, kekurangan cairan, maka urin tadi kan juga produksi urinnya akan lambat kan, sedikit kan. Nah, sehingga akan tertumpuk di dalam pusika urinaria ya. Sehingga dia akan membentuk seperti lembaran-lembaran yang apa namanya? Mengeras gitu ya, sehingga nanti akan terbentuk jadi suatu seperti batu gitu ya. Juga diet tertentu. Jadi diet makan tertentu itu juga bisa menyebabkan terjadinya batu pada fisika urinaria. Nah, sehingga yang terpenting di sini memang yang harus kita highlight ya untuk fungsi ginjal ini itu adalah kecukupan air. Nah, jadi apa yang intake minum, yang kita minum itu airnya harus cukup. Ya, minimal 2 sampai 3 liter per hari. Ya, jadi dihitung aja udah berapa gelas sih yang kita minum sehari ya itu. Itu yang jadi patokan kita. Satu gelas itu rata-rata 200 sampai 250 mili ya. Nah, berarti kalau 1 liter itu udah 4 gelas. Kalau 2 liter berarti 8 gelas. Kira-kira Anda 8 gelas, satu hari itu 8 gelas ada nggak minumnya? Nah, itu untuk kita ngatur sendiri ya, kecukupan dari air minum kita. Nah, kemudian untuk proses yang terjadi tadi ya di dalam mulai dari filtrasi dan seterusnya tadi itu ada umpan balik yang namanya tubulo glomerulus. Nah, jadi
itu adalah, bagaimana pada proses filtrasi, kemudian reabsorpsi ya yang terjadi ya. Jadi yang kalau dilihat di sini ya, pertama terjadi filtrasi dulu, kemudian dari glomerulus dia akan menuju ke reabsorpsi ya, proximal tubulus. Nah, kemudian dari situ dia akan menuju ke dista, ya terjadi ekspresi atau bahan-bahan yang akan dibuang tadi, maka dia akan menuju ke pembuangan yaitu ke uretra. Nah, proses ini ya itu adalah ditentukan oleh yang namanya tekanan ya, tekanan yang ada di glomerulus. Nah, ini ada umpan balik. Jadi kalau fungsi dari glomerulus ini dalam memfiltrasi berlebihan, maka nanti ada hal yang akan memperlambat gitu ya, memperlambat dari fungsi glomerulus. Nah, jadi dia akan menurunkan tekanan yang ada pada glomerulus. Nah, itu adalah umpan balik ya, yang yang bekerja supaya proses yang ada di dalam ginjal itu berjalan lancar. Oke, jadi di sini kan mempengaruhi dari tekanan arteri ya, sehingga eh, produksi tadi misalnya reabsorpsi natrium, kalsium itu akan menyebabkan terjadinya peningkatan renin maupun angiotensin 2. Nah, ini kan saling bertautan ya, sehingga nanti mengapa pada tes fungsi ginjal itu salah satunya ada pengukuran tekanan darah ya, karena memang tekanan darah tadi dipengaruhi oleh ginjal gitu. Kemudian untuk penyakitnya, nah ini untuk penyakit ginjal, ini ada yang hampir sama dengan tadi ya. Kalau tadi kan pembagian untuk keluhan mixinya. Kalau ini yang berhubungan dengan struktur ginjalnya. Tadi nefritis itu peradangan pada ginjal ya yang menyebabkan kerusakan pada struktur ginjalnya. Jadi struktur ginjalnya itu menjadi rusak ya karena adanya peradangan sehingga terjadi yang namanya nefritis. Keluhannya sama tadi, keluhannya adalah sulit kencing kan gitu ya. Jadi nanti bisa di diferensial diagnosis bahwa kalau keluhan ini itu bisa terjadi pada apa saja gitu ya. Kemudian nefrosis. Nah, tadi kerusakan ginjal yang menyebabkan kehilangan fungsi ginjal. Nah, ini kan sama ya. Jadi dia juga akan mempengaruhi pada waktu proses pengeluaran urin. Kemudian glomerulonefritis. Nah, ini adalah peradangan pada glomerulus. Nah, jadi glomerulusnya itu malah terjadi peradangan di situ sehingga nanti fungsi dari filtrasi yang dilakukan oleh ginjal itu jadi tidak akan optimal ya karena glomerulusnya sendiri terjadi peradangan di situ. Kemudian pyelonefritis, ya, ini juga peradangan pada jaringan ginjal ya pada bagian filmnya. Film itu yang keluarnya dari ginjal keluar ke saluran ya, itu di filmnya. Itu juga terjadi peradangan sehingga menyebabkan kerusakan pada struktur ginjalnya. Nah, sekarang kalau penyakit ginjal yang berhubungan dengan fungsi. Nah, ini jadi fungsi ginjal. Kita bicara fungsi ginjal itu berarti di sini ada gagal ginjal. Nah, jadi gagal ginjal itu fungsinya ginjal untuk menyaring darah dan mengeluarkan urin itu sudah tidak optimal. Nah, ini sebetulnya kasus ini banyak ya. Sekarang kalau dulu itu masih ditemukan pada orang-orang tua gitu ya. Karena hipertensi biasanya. Tapi sekarang itu ternyata anak-anak muda itu sudah banyak yang mengalami gagal ginjal ya. Karena apa? Karena terjadi kerusakan di ginjalnya. Karena ginjal tadi kan berfungsi untuk menyaring toh, memfiltrasi bahan-bahan benda asing. Nah, ternyata anak-anak muda kita itu sudah memulai mengkonsumsi hal-hal yang tidak sehat gitu ya. Jadi contohnya kan banyak sekali di luar itu minum-minuman ya, minuman yang tidak sehat ya, yang dalam bentuk kalengan di mana di situ ada bahan pengawetnya ya. Nah, itu kan mudah sekali untuk menyebabkan terjadinya gangguan fungsi dari ginjal. Hmm. Nah, kemudian selain gagal ginjal yaitu insufisiensi ginjal ya, di mana eh, dia bisa melakukan beberapa fungsi ginjal tapi tidak sepenuhnya gitu ya. Jadi hanya
Biasanya fungsi ginjal itu ada ininya, ada persentasenya. Jadi ginjal hanya bekerja 25%, ginjal bekerja 50%. Nah, seperti itu. Ya, jadi insufisiensi ginjal yaitu ginjalnya hanya berfungsi 50% gitu. Biasanya disebutkan seperti itu ya. Nah, kerusakan ginjal. Nah, ini juga bisa. Jadi misalnya trauma ya, ada kecelakaan, kemudian ginjalnya terkena apa gitu. Nah, ini bisa menyebabkan kehilangan fungsi ginjal. Ya. Nah, kemudian yang parah bila ada kanker ginjal. Ya, jadi sel kanker ini terdapat pada ginjal ya, sehingga menyebabkan apa kerusakan di mana-mana. Nah, dia kan bisa metastase ya. Kalau dia kankernya itu kanker ganas kan dia bisa menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian yang paling sering ini polikistik ginjal. Ya, jadi terbentuknya kista pada ginjal itu juga akan menyebabkan kerusakan ginjal dan gangguan fungsi ginjal. Nah, jadi kistik ya, jadi bentukan yang bisa bulat, bisa lonjong gitu yang dia itu berunggal gitu ya, berunggal. Itu ada di dalam bisa di kortek atau di medulanya ginjal. Nah, itu otomatis kalau ada polikistik ginjal, maka di sini menyebabkan kerusakan ginjal dan gangguan fungsinya. Berarti kan dia akan menekan misalnya ya, menekan kapiler yang ada di ginjal. Nah, sehingga kan nanti fungsinya juga akan susah ya fungsi ginjalnya itu dalam bekerja. Kemudian di dalam ginjal tadi sudah saya singgung ya, jadi bisa berhubungan dengan batu ginjal. Ya, jadi ini sering ya pembentukan batu di ginjal itu menyebabkan nyeri ya atau biasanya kita sebut dengan kolik gitu ya, dan juga kesulitan mengeluarkan urin. Nah ini biasanya koliknya itu akan sangat sakit ya kalau ada batu di ginjal sampai nggak bisa jalan ya atau jalan dengan membungkuk karena kalau jalan tegap itu sakit gitu ya, jadi harus menumpuk gitu. Nah, nefrolitiasis ini juga sama ya, adanya batu di ginjal, yaitu yang menyebabkan kerusakan pada struktur ginjalnya. Tapi ini lebih ke arah nefronnya ya. Jadi batunya itu ada di bagian nefron, tapi kalau yang batu ginjal ini batunya bisa mengenai pada seluruh lapisan dari ginjal. Nah, kemudian ada lagi ya yang berhubungan dengan penyakit diabetes mellitus. Nah, jadi penyakit kencing manis, yaitu ada nefropati diabetes. Ya, jadi kerusakan pada ginjal yang disebabkan karena diabetes. Karena pada diabetes itu glukosa di darahnya itu kan tinggi, ya banyak. Sehingga pada waktu di filter itu tidak bisa semuanya masuk gitu ya, masuk ke dalam tubuh karena kan konsekuensinya dia nanti juga akan menyebabkan, gula darah puasanya akan tinggi kan. Nah, tapi dia juga nanti kalau pada penderita DM itu kita bisa cek dari darah maupun dari urinnya, ya kadang di urinnya itu juga mengandung glukosa. Kemudian gagal ginjal diabetes itu juga ada, jadi, kegagalan ginjal yang disebabkan karena diabetes ini adalah kasus yang terbanyak ya, kasus yang terbanyak yang ada di, kita. Mmm. Nah, kemudian tadi penyakit ginjal yang berhubungan dengan hipertensi. Dan tadi kita sudah singgung-singgung ya, jadi, ginjal berfungsi untuk mengatur tekanan darah. Nah, otomatis juga bisa juga ya pada, penderita penyakit ginjal itu bisa disebabkan karena hipertensi. Nah, namanya ada nefropati hipertensi. Jadi kerusakan pada ginjal yang disebabkan karena hipertensi. Ya, jadi tekanan darahnya itu meningkat gitu ya. Dan meningkatnya itu melebihi ya, melebihi atau over tinggi sekali. Nah, itu akan sangat berbahaya. Sehingga nanti menjadi gagal ginjal hipertensi, di mana kegagalan ginjal ini disebabkan oleh adanya hipertensi. Nah, ini yang paling banyak juga. Nah, selain itu, ada gangguan yang spesifik pada tubulus. Ya. Jadi kan tadi tubulus itu kan ada di
setelah glomerulus ya, kemudian dia nanti masuk ke dalam tubulus. Nah, di dalam tubulus itu karena tadi fungsinya tubulus adalah untuk mereabsorpsi, ya. Nah, kemungkinan ya bisa terjadi yang namanya glukosuria ginjal. Ya, glukosuria ginjal itu adalah ginjal gagal mereabsorpsi glukosa. Jadi glukosa tadi kan harusnya direabsorpsi ya, masuk ke dalam ginjal lagi ya, karena itu akan diberikan ke seluruh tubuh. Tapi ini dia nggak bisa mereabsorpsi. Akhirnya kan dia ikut terbawa sama urin ya, sehingga urinnya itu akan mengandung glukosa. Kita sebut dengan glukosuria. Kemudian yang kedua adalah aminoasiduria. Nah, ini adalah ginjal yang gagal mereabsorpsi asam amino. Nah, ini juga bisa. Jadi harusnya dia mereabsorpsi asam amino, tapi dia nggak bisa. Akhirnya dia ada di dalam urin, ya. Disebut dengan aminoasiduria. Ya, jadi istilah glukosuria, asidoduria, ya. Ria-ria di belakang itu menunjukkan bahwa itu ada di dalam urin. Ya. Kemudian hipofosfatemia ginjal. Nah, ini juga dalam mereabsorpsi fosfat. Ya. Ini ada di dalam urin karena tubuh tidak bisa mereabsorpsi dari fosfat. Juga asidosis tubulus ginjal. Ya, di sini tubulus gagal mensekresi ion hidrogen ya. Jadi di sini gangguannya pada tubulusnya. Kemudian diabetes insipidus nefrogenik. Nah, ini juga ginjal gagal dalam merespon hormon antidiuretik. Dan juga ada sindrom Fanconi. Jadi pada waktu reabsorpsi itu tidak semulus yang kita bayangkan gitu ya. Jadi pada waktu proses reabsorpsi itu kemungkinan bisa terjadi gangguan itu besar ya, bisa terjadi glukosuria, aminosiduria ya seperti ini. Jadi melihat dari kondisi masing-masing masing-masing pasien ya. Jadi kemungkinan bisa terjadi gangguan spesifik pada tubulus seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk penyakit tadi sudah di bagian ginjal ya, bagian glomerulus, tubulus. Nah, sekarang pada uretranya ya. Uretra sendiri itu juga bisa terjadi uretritis ya. Uretritis itu adalah peradangan pada uretra. Biasanya disebabkan karena infeksi bakteri, virus, ataupun jamur. Ya. Uretritis ini lebih sering pada wanita. Ya. Kenapa pada wanita? Ya, karena kita lihat bahwa saluran uretra pada wanita itu kan lebih pendek daripada laki-laki. Dan juga kemungkinan kontaminasi dari air yang dipakai untuk cebok misalnya ya itu lebih mudah mengenai pada wanita karena jarak uretranya tadi yang pendek gitu ya. Kemudian struktur uretra tadi ya penyempitan uretra yang menyebabkan pengeluaran urin menjadi sukar tadi sudah. Kemudian uretra diverticulum. Uretra diverticulum di sini adalah adanya divertikulum pada dinding uretra. Jadi dinding uretranya ada. Divertikulum itu semacam apa ya? Kayak ada saluran gitu ya, saluran baru gitu. Nah, sehingga itu juga akan mengganggu pada saat kencing. Ya, jadi kencingnya bisa keluar dari divertikulumnya tadi. Gitu. Atau uretra fistula, ini juga sama. Ini jadi eh, lubang ya, kalau ini lubang saluran gitu pada uretra yang menyebabkan urin keluar dari lubangnya tidak normal gitu ya. Jadi karena terbentuk suatu fistula. Nah, fistula itu terbentuk bisa ya karena kelainan kongenital ya sejak lahir itu dia udah ada fistulanya atau karena eh, apa akibat ini biasanya juga bisa terjadi itu akibat operasi ya misalnya operasi melahirkan ya atau menjahit ya penjahit pada waktu melahirkan itu. Nah, pada waktu menjahit itu
kurang apa ya, kurang teliti sehingga ada bagian yang di mana dia itu membentuk suatu fistula tadi, membentuk suatu saluran gitu ya, suatu lorong gitu. Lorong yang kecil yang ada misalnya di saluran reproduksi ya, biasanya pada setelah serviks itu kan di perineumnya sobek misalnya. Nah, itu dijahit tapi ternyata ada kesalahan dalam menjahit ya, sehingga itu bisa muncul yang namanya fistula tadi. Kemudian kanker uretra, ya, ini juga kalau berlanjut ya biasanya dari metastase, ya, kemudian dia juga menyebar kemana-mana. Kasusnya kalau kanker uretra memang agak jarang ya, tapi ada. Kemudian uretra prolaps, nah ini kalau eh, uretranya keluar dari posisinya yang normal ya. Nah, ini juga kalau ada yang uretra prolaps ini memang saya belum pernah menemukan ya. Jadi secara teori, tapi kalau kenyataannya saya belum pernah menemukan untuk yang kasus ini. Jadi kesulitan mengeluarkan urin ya karena posisi uretranya itu yang keluar dari posisi normal. Kemudian uretra hematoma. Nah, ini terbentuknya darah ya. Jadi ada kumpulan darah gitu ya yang ada di uretra sehingga dia akan menyebabkan kesulitan untuk mengeluarkan urin. Atau uretra stenosis. Nah, kalau di sini adalah uretranya itu menyempit sehingga dia akan kesulitan untuk mengeluarkan urin ya. Jadi uretranya itu ada stenosis. Jadi ada semacam penutupnya gitu ya di uretra itu sehingga menyebabkan pengeluaran untuk urin juga susah. Nah, ini untuk kelainan anatomi ya, anatomi dari uretra itu biasanya ada yang namanya epispadia. Ya, epispadia. Jadi di sini kita lihat ya, uretranya itu kebalik gitu ya. Nah, kan ini harusnya saluran ini menghadapnya kan ke atas ya, ke bawah ya. Nah, ini kan ke atas ya. Jadi ini adalah namanya epispadia. Sehingga kalau dia kencing kan susah nih ya. Dia akan nyemprot-nyemprot sampai kemana-mana karena salurannya ada di atas ya. Ini. Nah, hipospadia itu adalah di bawah ya, di bawah tapi ini lubangnya ini loh, lubangnya ini yang eh, terlalu ke bawah ya, harusnya kan di ujung sini ya. Ini terlalu ke bawah sehingga kalau kencing juga akan kemana-mana ini ya pada kasus seperti ini. Nah, ini biasanya bisa dikoreksi ya, dikoreksi dengan dilakukan operasi. Oke, saya kira itu untuk sistem uropoetika. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk sistem uropoetika? Oke, ini pesertanya tambah tambah menghilang ya. Tadi sampai berapa tadi? 70-an, tapi sekarang udah hilang sampai hanya 50-an ya. Sepertiga berarti ini yang ikut. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya akhiri untuk kuliah hari ini untuk sistem uropoetika. Atau kalau ada pertanyaan silakan untuk raise hand. Oke, kalau nggak ada, berarti saya akhiri ya untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.